Lanjutkan. 5. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat penetapan penahanan yang menjadi satu kesatuan dengan surat dakwaan. Melainkan, penuntut umum hanya menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana akuo yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Tanggapan penuntut umum. Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDS 06/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah menguraikan perbuatan terdakwa dalam kurun waktu tempus delicti sesuai dengan masa jabatan terdakwa selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 secara cermat, jelas, dan lengkap dengan telah menyebutkan tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Sehingga surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap yang memberikan gambaran utuh atas peristiwa pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Sehingga surat dakwaan nomor register perkara PDS 06 tanggal 25 Februari 2005 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat formil di mana surat dakwaan penuntut umum telah memuat identitas terdakwa yang tertulis secara lengkap. Surat dakwaan sudah diberi tanggal dan telah ditandatangani oleh penuntut umum. Adapun syarat materialnya, surat dakwaan penuntut umum baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah memuat seluruh unsur pasal yang didakwakan. Kemudian surat dakwaan tersebut telah menguraikan seluruh perbuatan dan peran terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Bahwa surat dakwaan juga telah diuraikan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para pihak lainnya telah memperkaya atau menguntungkan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian maka dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga keberatan penasihat hukum atau terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa kesimpulan penuntut umum terhadap dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum untuk terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara akuo memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan dalil keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum atau terdakwa Thomas Trikasih Lembong. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 06/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong adalah cermat, jelas, dan lengkap serta telah memenuhi persyaratan formil dan material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 4. Melanjutkan pemeriksaan perkara akuo dengan memeriksa pokok perkara. Demikian pendapat penuntut umum ini kami sampaikan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2025. Hormat kami penuntut umum. Silakan diserahkan. Penasihat hukum juga. Dan jangan lupa soft copy-nya juga ya. Dari penasihat hukum juga kemarin untuk eksepsinya, soft copy-nya sudah diserahkan? Sudah, baik. Demikian tadi penuntut umum telah membacakan nota pendapat ya.
Baik, jadi eksepsi penasihat hukum sudah, pendapat dari penuntut umum juga sudah. Selanjutnya atas eksepsi maupun pendapat tersebut majelis akan bermusyawarah dan menentukan sikap, ya. Untuk itu, untuk memberikan kesempatan mempertimbangkan segala sesuatunya, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Ya. Ini kan eksepsi sudah, ya, sudah ajukan, dibacakan. Tanggapan sudah, kami rasa sudah cukup. Kemudian yang mau diajukan tanggapan apa lagi? Boleh. Cek. Ya. Izin majelis, kami akan langsung sedikit menanggapi mengenai tempus yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam bantahannya tadi yang majelis. Di situ jaksa penuntut umum menyatakan secara tegas bahwasannya tempusnya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan majelis, ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023. Kenapa tempusnya ini hanya tempus pada saat Pak Tom Lembong menjabat? Itu keberatan kami majelis. Gitu. Terus yang kedua majelis, izin, tadi tidak JPU dalam jawaban atau bantahannya tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 sebagaimana Undang-Undang Tipikor. Kami butuh penjelasan atas itu, bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Petani, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Pangan, serta Peraturan Permendak dan juga Permen 117. Kami sangat keberatan selaku penasihat hukum. Demikian majelis. Intinya segala sesuatu yang baru saudara sampaikan kan semuanya sudah termuat lengkap dalam eksepsi, ya. Betul, hanya pengulangan saja, eksepsi sudah saudara sampaikan. Demikianlah tanggapan atau pendapat dari penuntut umum, ya. Untuk itu selanjutnya jawab-menjawab kami rasa sudah cukup. Selanjutnya giliran majelis akan menentukan sikap dalam suatu putusan, bisa putusan akhir ataupun putusan selah, ya. Yang saudara sampaikan sudah termuat dalam eksepsi kan? Sudah yang mulia. Oke, baik. Demikian penuntut umum, ya. Cukup. Saudara Thomas Lembong cukup, ya. Demikian penasihat hukum. Pak Tom mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada? Izin. Dari saudara terdakwa silakan. Mohon maaf, biasanya hidup. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Silakan. Pertama saya setuju dan menekankan kembali ya keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya bahwa tempus daripada dakwaan tidak klop dengan tempus daripada sprindik. Ya, dan kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa dan bahkan tersangka. Saya juga merasa bahwa dalam tanggapannya jaksa penuntut belum memperlihatkan sama sekali ya, hubungan antara pelanggaran undang-undang yang dituduhkan dengan tindak korupsi yang dituduhkan. Ya. Jadi terakhir terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi kami rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, ya, keberatan mengenai tempus. Dan itu pula yang saudara sudah uraikan dalam eksepsi saudara kan di sidang sebelumnya. Nah, baik, jadi demikian untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap, menjatuhkan suatu putusan akan disidangkan kembali untuk dibuka pada hari Selasa, Kamis, tanggal 13 Maret 2025, ya. Baik, terdakwa tetap dalam tahanan, sidang hari ini selesai dan ditutup. Terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.